pilih kenapa harus PGSD gitu untuk meneruskan pendidikan lebih tinggi? Apa alasan Tria dan Kang Isis untuk ambil jurusan ini? Saat kita ingin tahu lebih banyak tentang pendidikan, ternyata pendidikan itu banyak masalah ya Kang. Iya, itu kebablasan saya tuh di sana. Jadi ketika saya nyari-nyari buku tentang permasalahan pendidikan, saya kebablasan. Akhirnya saya Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saat pilih kenapa harus PGSD gitu untuk meneruskan pendidikan lebih tinggi? Apa alasan Tria dan Kang Isis untuk ambil jurusan ini? Dari Kang Isis dulu. Ya sebenarnya kalau dikatakan tujuan enggak juga sih, karena memang waktu pas awal dari SMA tuh saya ingin melanjutkan ke sekolah teknik seperti itu, kalau enggak ya PDN lah, hal-hal yang memang sifatnya lebih disiplin gitu. Tapi kata saya, jadi gini, kebetulan bapak saya tuh jalan-jalan ke Bandung teh. Iya, gitu, jadi nggak direncanakan sebenarnya. Melewat UPI Cibiru dan ada pengumuman, ada UM, waktu itu ada UM loh. UM itu ujian mandiri gitu. UM masuk PGSD UPI Cibiru. Kata bapak gini, ini formulanya udah beli, ini kalau misalkan ini keterima ya ambil aja ya, kalau misalkan nggak keterima ya kita nanti cari tujuan yang memang sesuai dengan yang kau pilih. Ini mah kalau bahasanya susuganan aja gitu. Gitu. Ya intinya cari peluang. Iya, gitu. Cari peluang. Kebetulan kan ujian sudah selesai nih di SMA, kan nggak ada kegiatan juga. Sama Bapak diisinya seperti itu, ikut UM aja katanya gitu. Dan ya pokoknya mah saya tidak mempersiapkan dengan banyak hal, tidak ada persiapan yang matang. Ya, pokoknya ini kalau keterima ya syukur, nggak juga ya nanti cari lagi lah gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah keterima di UPI Cibiru. Dan dulu tesnya tuh tes tulis, tes wawancara, ada tes juga nyanyi kebangsaan, ada tes jalan, ada tes berpakaian, ada juga tes berbicara. Jadi memang dipersiapkan katanya tuh untuk lihat sosok guru seperti apa gitu, jalan kakinya, terus berbicaranya. Jadi terlihat ketika UM tuh semuanya UM, tidak ada tes yang jalan lain untuk. Iya, Pak, ujian gitu ya. Ujian mandiri. Jadi tujuan awal Akang itu masuk teknik teman-teman, karena lebih ini ya. Kenapa kepikiran teknik tadi? Ya sebenarnya kalau saya tidak terlalu ingin formal ke dunia pendidikan, lebih ke hal-hal ke perusahaan mungkin itu yang nantinya gitu ya, prospeknya jadi bekerja di perusahaan gitu ya. Bisa mandiri gitu. Iya, bisa mandiri. Terus setelah masuk Cibiru? Ya kalau awal-awal sih ya, awal semester 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya alhamdulillah masih kuat iman saya gitu. Iman saya masih kuat, maksudnya gini loh. Jadi ya udah saya syukuri ini masuk, terus juga ini ingin orang tua ya saya untuk patuh pada orang tua gitu yang harapan terbaik gitu ya. Terbaik dan ya benar-benar alhamdulillah sih selama itu tidak ada kendala, sampai semester 7 tuh masih oke-oke aja gitu. Saya ya termasuk cukup bagus lah untuk masalah akademik dan juga semuanya alhamdulillah. Cuman kebetulan untuk di semester 8 itu kan skripsi ya jenuh, terus saya terlalu kebablasan baca literasi tentang pendidikan, dan akhirnya saya anehnya tuh tertuju pada hal-hal polemik. Saya ngambil bukunya tuh tentang kan kalau membuat skripsi itu ada permasalahan pendidikan ya. Untuk yang landasan teorinya. Iya, itu di pendahuluan kan seperti itu. Di bab pertama tuh ada landasan teori, latar belakang sebagainya. Masalah gitu. Jadi kebuka semua tuh teman-teman. Jadi kita kan anak-anak yang polos cuma tahu buku akademik, kurikulum gitu ya. Tapi saat kita ingin tahu lebih banyak tentang pendidikan, ternyata pendidikan itu banyak masalah ya Pak. Itu kebablasan saya tuh di sana. Jadi ketika saya nyari-nyari buku tentang permasalahan pendidikan, saya kebablasan. Akhirnya saya gini amat pendidikan Indonesia. Jadi yang saya punten ya, ini bahasanya mungkin agak berbeda dari teman-teman yang masih kuliah, tetap lanjutan kuliahnya, tujuannya apa ya itu kembali ke masing-masing. Cuman saya mindset waktu itu kayak tercuci otak sama buku gitu. Jadi pendidikan di Indonesia itu seperti paketan gitu. Ya istilahnya kamu pokoknya ikut aja lah gitu. Iya, mampu tidak mampu, insya Allah kamu lulus. Nyantai saja untuk Indonesia seperti itu. Iya, betul. Hal-hal seperti itu yang membuat saya mandek gitu. Jadi
kok bisa kayak gini ya pendidikan Indonesia. Kenapa tidak dari awal aja? Kalau misalkan kelas 1 sampai kelas 6 kan harus lulus di ujian nasional. Dia bisa tidak bisa, sang guru akan menolongnya gimana caranya supaya lulus. Ketika kelas 1 sampai kelas 3 di SMP atau kelas 7 sampai kelas 9 ya di SMP. Ketika kelas 3 dia bisa tidak bisa dalam hal akademik, potensi akademik, baik tidak baik sikapnya, guru itu akan berusaha, ya instansi sekolah itu akan berusaha meluluskan. Lanjut ke SMA. SMA pun di kelas 11, kelas 10 sampai kelas 12, dia bisa tidak bisa dalam 3 tahun itu harus lulus. Nah, jadi tuh teman-teman, hal yang keliru dari pendidikan kita itu tidak menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa. Jadi maksud Akang di sini itu anak jadi merasa aman tuh dibuat dalam apa ya, situasi yang aman dan mereka akhirnya tidak bertanggung jawab gitu ya akhirnya lulus dengan pertolongan guru, dan itu akhirnya terus-terusan sampai mereka dewasa gitu ya. Tapi memang sih sebenarnya untuk orang-orang mungkin untuk orang-orang ketika masuk SD, SMP, SMA atau kuliah mereka tidak sadar untuk hal itu. Tapi ketika kebetulan saya baca bukunya, jadi ya kayak mengerikan seperti itu ya. Iya betul. Yang logika saya kalau misalkan kelulusan maaf kalau misalkan kelulusan untuk S1 dengan membuat skripsi, kenapa tidak di semester 1 langsung buat skripsi dan selesai gitu. Betul. Tidak ada proses yang lain gitu. Toh pada akhirnya ketika misalkan nih saya gitu ya, saya tidak bisa mengajar, saya tidak mampu tentang teori-teori pendidikan misalkan dan lain sebagainya. Terus saya udah 4 tahun nih, atau misalnya 7 tahun lah mentoknya, kan DO tuh 7 tahun ya batasannya. 7 tahun mentok. Dan saya buat skripsi lah di ujungnya. Saya tidak bisa teori pendidikan, saya tidak bisa mengajar, tapi saya buat skripsi. Lulus nggak? Saya pun lulus. Ya, gitu. Itu yang mengerikan bagi saya, sehingga saya punya bukan punya juga. Salah sih, jalan saya sadari itu salah. Cuman ya itu balik lagi, itu saya udah saya ambil, tapi yang mudah-mudahan ada hikmahnya untuk semuanya. Iya, betul. Jadi gini teman-teman, kan kalau jadi guru itu kan memang yang diperlukan itu skill mengajar, betul ya Kang? Iya, betul. Apalagi guru SD untuk S1 sendiri kan indikator kelulusannya itu kan ya istilahnya mampu untuk mengajarkan bukan mengajar ya, lagi mendidik. Dan mendidik itu kan luas lagi tuh teman-teman. Jadi di sini mungkin akhirnya abu-abu gitu ya untuk kuliahnya sendiri. Abu-abu tuh jadi kita lulus harus buat skripsi, tapi tidak memperhatikan esensi dari kuliah 4 tahun itu untuk menjadi seorang guru yang ideal istilahnya gitu ya. Jadi harusnya ada 2 jalur mungkin ya. Apakah itu lulus dengan ujian kompetensi skill dan skripsi gitu. Jadi kalau skripsi ini kan yang dijadikan tolak ukur itu bahwa tanggung jawab kita sebagai peneliti gitu ya. Iya betul, peneliti. Kalau misalkan kita memang jalurnya untuk mengajar, ya kenapa tidak untuk nilai kelulusannya itu skill ya? Iya, dari skill yang praktek mengajarnya itu betul. Jangan sampai nih teman-teman, orang-orang yang berpotensi menjadi guru akan dipatahkan hanya karena skripsi seperti itu. Bahwasannya skripsi penting, tetapi lain halnya kalau misalkan kita contohnya ke arah guru. Skripsi penting saat misalkan skripsi kita bagus tapi kita tidak bisa mengimplementasikannya, buat apa gitu loh. Jadi tapi orang-orang yang memang bisa membuat skripsi dengan baik, saya acungi jempol gitu ya, kita acungi jempol. Betul. Dia peneliti yang hebat gitu tuh. Kan kita butuh orang-orang ini gitu. Tapi jangan sampai kita melupakan esensi. Kalau kita diambil PGSD, keluarnya akan jadi guru gitu. Jadi kita pun harus punya skill mengajar, mendidik seperti itu. Betul. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang masih kuliah apa Kang? Ya sebenarnya baik lagi sih, kita punya tujuan ya, semua orang ketika melangkah punya tujuan. Misalkan kalau teman-teman masuk PGSD ingin menjadi guru, ya jangan sia-siakan setiap perkuliahan. Teori-teori pendidikannya harus dipahami dengan baik. Terus jangan sampai kita terpaku di dunia perkuliahan, karena yang saya pahami ketika kuliah itu dari dosen bilangnya gini, 30%
perkuliahan di kelas 70% mandiri, katanya seperti itu. Ya itu, Betul. 70% ini harus dimaksimalkan. Ya misalkan kalian sekarang udah di internet, bisa di YouTube pembelajaran, Ya, terus banyak media ya. pembelajaran seperti apa, Betul. terus materi pembelajaran seperti apa, banyak Betul, hal. betul. Terus bisa juga baca-baca buku di perpustakaan, baik itu perpustakaan di UPI Cibiru ataupun di UPI Pusat ataupun di Universitas atau di Pusda ya. Ya, Pusda. ya pokoknya perpustakaan Daerah gitu gitu ya, atau perpusnas gitu ya. Iya, Perpusnas bisa dilihat di ini di internet, bisa langsung bisa masuk seperti itu. Terus sering-sering baca jurnal penelitian orang Iya, lain betul. gitu. Jurnal. Karena di situ juga ya jadi bekal kita juga ya, bisa tahu masalah pendidikan tuh serumit apa sih gitu. Dan kita, nah teman-teman gini, kalau S1 tugasnya itu kita mampu untuk mencari solusi dari masalah, Iya, betul. gitu ya. Nah, ya gitu sih. Jadi sering-sering kita baca berita, baca jurnal, baca buku. Jadi kita lebih tahu gitu apa sih yang terjadi di pendidikan saat ini dan apa solusi yang kita bisa lakukan untuk mengatasi itu gitu ya kan ya. Gitu. Jadi kalau Tria sendiri, apa sih tujuan dan awal mulanya masuk PGSD? Kurang lebih sama orang tua itu punya impian gitu ya, punya cita-cita kalau anaknya itu ingin sih jadi guru gitu, mengajar anak-anak. Dan mindset orang tua Tria sendiri itu untuk perempuan memang cocoknya berprofesi jadi guru gitu. Dan saat itu Tria ikuti saran orang tua, walaupun tadinya tidak ke sana. Kalau Tria sendiri keinginannya itu bukan di PGSD tapi di bagian media atau komunikasi gitu ya, yang nantinya keluarannya itu jadi jurnalis ataukah ya bekerja di bagian media digital gitu. Tapi selama kuliah ya enjoy sih ya Kang ya, karena lingkungannya itu sih yang membuat kita nyaman gitu. Dan poin yang membuat Tria bertahan di PGSD itu ya kuliah itu tidak hanya akademis, walaupun tidak sejalan dengan passion, ya ada hal lain gitu, rasa tanggung jawab gitu ya, tantangan baru, ilmu baru, senang gitu membahas tentang pendidikan walaupun tidak menjadi seorang guru gitu. Itu sih teman-teman. Jadi kuliah itu, jadi kita harus lebih banyak harus berpandangan terbuka lah gitu ya, terbuka. Satu fokus satu PNS, jangan kayak gitu juga. Takdir kita belum tentu belum tentu sana. Jadi harus mempersiapkan banyak hal lah. Iya gitu. Barangkali nggak sana ya harus siap gitu, harus siap dengan ya tantangannya lagi-lagi. Ujung-ujungnya nih teman-teman, kita itu bagaimana kita dapat mengembangkan diri kita ya. Gitu, potensi apa sih yang ingin kita gali lebih dalam? Iya, betul. Ya, jadi memang kalau tujuan yang ideal ketika masuk PGSD UPI Cibiru ya balik lagi kan di sana PGSD ya berarti guru SD. Jadi memang tujuan yang ideal ketika kalian masuk atau memilih untuk PGSD ya tujuannya adalah menjadi guru. Cuman dari saya sih, prinsip saya, ketika kalian menjadi guru jangan mengharapkan untuk menjadi banyak uang gitu ya. Bukan jadi kaya gitu. Bukan untuk penghasilan, untuk jadi guru itu bukan untuk jadi penghasilan. Menjadi guru itu untuk mengabdi. Mengabdi pada negara. Kan kalau ASN itu atau PNS itu kan istilahnya mengabdi pada negara. Seseorang yang mengabdi tidak mungkin menuntut. Betul. Jadi sedikasihnya gitu ya. Tapi aneh ya. Yang itu sensitif ya. Sensitif. Jadi pekerjaan guru juga itu mirip kayak dengan pekerjaan dokter ya. Iya. Ya, jadi di sini kan ranah sosial. Sosial yang tinggi, mengorbankan diri untuk mengabdi pada negeri. Seperti itu. Ya itu untuk guru, dokter, polisi. Pelayanan. Betul. Jadi kita tuh nggak untuk apa yang diberikan pada negara untuk kita, tapi apa yang sudah diberikan dari kita untuk negara seperti itu. Itu yang poin penting dari yang saya suka dari dunia pendidikan, dunia kedokteran, dunia polisi itu, mereka jiwa-jiwanya jadi sosial yang tinggi seperti itu. Ya, itu juga ya militer gitu ya, apalagi militer. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkannya orang lain sebagai bagaimana caranya supaya dia bermanfaat buat orang lain. Seperti itu poinnya sangat bagus sekali. Tapi gini Kang, kita kan kuliah ya, tidak hanya terima materi gitu ya, walaupun memang kasat matanya kita sekolah untuk dapat ilmu, tapi apa saja yang kita
terima gitu selama kuliah selain akademis? Ya,